Allah khalaqa ba'da khalqihi. Hadhihi kisatu, maka kisah ini dalilun menjadi dalil ala anna Allah tasawwara Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa ba'da khalqihi, telah menjadikan sebagian daripada makhluknya mauludan fitanan zakiyan, dilahirkan menjadi orang jenius, orang cerdas, jenius. Faiza kana al-abdu zakiyan fafahamuhu jami'al ma'arifi syafiyun. Maka apabila ada seorang hamba itu jenius, maka pemahamannya terhadap semua ma'rifat juga jernih. La yaqta'u fi fahmi qawaidil ulum. Dia tidak akan keliru dalam memahami teori-teori ilmu, baik ilmu-ilmu isi berkaitan dengan masalah fisika, kimia, biologi, astrologi, karena dia jenius. Wal ma'arif, dan ma'arifnya. Jadi ma'arif ini adalah berkaitan dengan ilmu-ilmu harapan. Sawa'un kana ulumul asriyati, sama ada dia ilmu modern, awil ulumul kalimati, atau ilmu-ilmu yang klasik. Aw yaqulul mujaddidun, atau dikatakan oleh para mujaddid al ulumul qadimatu awil ulumul hadithah, yaitu ilmu-ilmu klasik dan ilmu-ilmu modern. Ilmu modern. Jadi karena jenius, memang kejeniusan selaku manusia sebenarnya terlahir jenius. Lalu saya isi lulus kejeniusannya, kadang-kadang ditebadi, memang ditebadi. Biasanya dengan si ilmu di waktu masih beri, ya banyak kelainan-kelainan berupa ditangguh alasi. Mungkin kerang sakit, berdaun-daunan, tentang kawati ini. Marah-marahnya sehat, terus kembangan otak sangat luar biasa. Banyaklah ya awal-awalnya kelainan-kelainan, bahkan di dalam keyakinan pun mengalami berbagai macam kelainan. Qad ja'ala ba'dal ulama'i amsalan lil ulumi wal ma'arif. Sesungguhnya telah menjadikan oleh sebagian daripada ulama itu amsalan, beberapa contoh, lil ulumi wal ma'arif, bagi ilmu-ilmu dan marifat-marifat, artinya ilmu dan pengetahuan. Ba'duhum, sebagian daripada mereka, masalul uluma kazawarid, mereka mengumpamakan ilmu-ilmu itu bagikan zawarid, yaitu bagikan bercocok tanam, pertanian. Fa inna zira'ata, maka sesungguhnya tanaman-tanaman itu tambutu jayidan, akan tumbuh dengan pertumbuhan yang bagus. Iza kanatil mazra'atu naqiyatan, apabila ada sawahnya itu bersih sawahnya itu, minal usbati, daripada rumputan, daripada basah rumput, wa jami'il mawani'il ukhra, dan semua penghalang-penghalang yang lain. Semua penghalang-penghalang yang lain berarti lamun bagus pengolahan tanahnya, selaku pada jadi penghalang. Fa inna zira'ata tambutu jayidan, la li'anna zira'ata, karena bahwasanya pertanian itu, idzaka, ketika itu, la yamna'u hatta tawuru, tidak mencegah akan dia at-tatawwur dalam segi perkembangannya, wadanmu, dan dia akan berkembang, tatawuran, sebagaimana perkembangan-perkembangan
wanumuan hasanah dan perkembangan yang bagus, karena dia jadi penghalang. Apalagi terpupuk dengan perawatan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzal ma'rifat. Begitu juga yang namanya ma'rifat. Ma'rifat dalam artian tingkatan hakikat ma'rifat. Iza nabatat, apabila dia tumbuh fi fikrin zakiyin, pada pikiran yang cerdas. Nabatat syafa'an,
maka dia tumbuh dalam keadaan bersih, akan bersih. Laisa kamisli hadra idiman, tidak seperti hadra idiman. Apa itu hadra idiman? Yani yang maksudkan hadra idiman nabatun, dari langsung dari mukada nabatun, jumlah mukada haban jadi maf'ul daripada yani. Nabatun tambutu fawqa rawsatil hayawan, yaitu tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas kotoran hewan. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas kotoran hewan. Kami sedikit ibil, seperti di atas tumpukan tai unta. Au gaitil hisan, atau di atas tumpukan tai kuda. Au gaitil bakar, atau di atas tumpukan tai sapi. Au gaitil ghanam, atau tumpukan tai kambing. Wagainya dan yang lainnya minal hayawan, daripada hewan. Fa innaha hasanul manzari, maka sesungguhnya dia sangat indah kelihatannya, subur. Walakinnaha tanbutu fawqa najasa, tetapi dia tumbuh di atas najis. Jadi memang kadang-kadang sesuatu tumbuh di atas tumpukan kotoran basah sekalipun. Di lapangan-lapangan juga sudah subur kan. Nah, itu barang hadrat iman. Paranin hadrat iman. Jangankan sampai kepada sayur-sayuran tumbuh di atas kotoran, memang kelihatannya sangat bagus, lalu terkontaminasi ia dengan sesuatu isi mengandung racun, Karena jangankan tumbuh-tumbuhan, namun sistem pembangunan, para ahli pembangunan si betul-betul lah, untuk nyampur semen dari cor-coran itu betul-betul isi bersih. Dia demi dengan ubah ikut. Coba buktian ya pegawaian Bandung Ali Bukit Tinggi. Dia dengan dua ikut nyampur isi tulang yang bersih. Karena apa? Karena berpengaruh terhadap kekuatan daripada semen. Jadi sangat berpengaruh. Yang kalau ais bersih ganti, dia dambah di dunia bergunanya. Betul-betul isi tulen-tulen bersih. Nah, apalagi dia bangunan-bangunan isi berskala internasional. Namun bos ini tahu yang neron bertona, namun tergoncang isi 10 skala Richter gempa di Lubuk. Karena ia di waktu pegawai banyak perhitungan sampai kepada baik si gunanya untuk mencampur ruang barang geres dia kanggus kedipun mencampur si tanah, bahkan lamun caraian batu-batu kerikil siram nak mendekat geres kedipun di batu sehingga dekat. Ini ada betul-betul bersih. Nah, sekeluar juga masih sayur-sayuran isi tumbuh di atas tumpukan kotoran-kotoran akan sangat berpengaruh. Wah, waktu dengar di dokter saya di YouTube, dokter Zadul Akbar. Ia isi nerangan tentang masalah buah paci. Buah paci itu pada buah-buahan lainnya. Lalu tumbuh di tanah bersih, di narak kotoran-kotoran sekedip, pasti efek penyembuhannya sangat-sangat cepat. Lalu ternyata lalu tumbuh misalnya barang di atas piteng, di atas tahunnya kotoran orang, ia serat si akarnya, karena tulung akarnya kan itu makanan di dalam tanah. Kemudian makanan si hasilan di dalam tanah ini kirimnya melalui
melalui kulit kayu, melalui pori-pori kayu tiba daun untuk termasak. Nah setelah termasak kirim balik tiba selaput pori-pori siarak di dalam kayu sampai kepada akar manik kembali. Kayu dikirim. Nah ini akan berpengaruh. Lamun memang isi budaya sesuatu yang sangat bersih, maka buahnya pun sangat bersih, gading-gading pun sangat bersih. Lalu apabila kotor, gadingnya pun akan berpengaruh jadi kotor. Apalagi misalnya dengan simbur di sepite, hanya manuk tertimpan si kotoran, hanya bebek kotoran, hanya simbur kotoran-kotoran, ini akan berpengaruh. Para ahli perikanan berdebat di bulan puasa Juli, memperdebatkan tentang ini karena tentang masalah simbur si tajam di sepite. Jelas tubuh itu terkontaminasi dengan kotoran-kotoran akan menjadikan racun. Berarti dalam terisi mencerna akan suatu ilmu, maka kebersihan pemahaman si mahuda akan sangat bergantung pada kebersihan mudrika dengan kecerdasan mudrika. Nah yang tidak dalam pasal-pasalnya selalu ke arah pasal-pasal mengatakan pengaruh, misalnya mulai dari pengaruh kisah, pengaruh pemandangan, pengaruh makanan, pengaruh terhadap mudrika. Nah karena pengaruh terhadap mudrika ini berarti sekaligus akan berpengaruh pada marifat. Marifat dalam artian marifat dalam ilmu tasawuf. Kadang-kadang marifat itu kan maksud sebutnya dalam dulu adalah al-ulumul wal marifatnya ilmu pengetahuan, berkaitan dengan ilmu-ilmu terapan. Lalu kata marifat dalamnya adalah berkaitan dengan masalah tasawuf. Jemaah di dalam judul ini kita bahas masalah Syarhul Ma'ani Al-Fazil Maulu, dia terbahas masalah marifat. Marifat sibuk kenal lagu ini. Fa'innal ma'rifata, maka semuanya marifat itu idza kanat tambutu, apabila ada dia tumbuh fi fikrin gairi zakiyatin, pada pikiran yang tidak bersih, pada batuha ghairul safiyatin, maka pertumbuhannya tidak bersih. Tidak bersih pertumbuhannya. Fa innal mazra'ata, maka sesungguhnya sawah munazzabatun mutahharatun, dia akan dibersihkan bi alatit tanzif, dengan alat-alat pembersih, al-laiqah, alat pembersih yang pantas, alat pembersih yang pantas. Wa uksibat bil makhasibil hasanah, lalu dia disuburkan dengan alat penyubur yang bagus, dipupuk maksudnya. Nah kalau sudah dipupuk dengan pupuk yang bagus, tanmu numuwatan hasanatan, maka dia pun akan berkembang dalam perkembangan yang bagus. Wala siyama, dan teristimewa idza udwiyat, apabila dirawat, diobati bil adwiyatil munasabah, dengan perawatan yang sesuai. Fahasiluha safiyatun jamilatun, maka hasilnya pasti akan bersih dan indah, akan bersih dan indah. Innal ma'rifata, sesungguhnya marifat ini ahadun minal ma'arifil mutanawiyah, adalah salah satu daripada pengetahuan-pengetahuan yang bermacam-macam. Allati ya'rifuhan nas, yang mengetahui akan oleh manusia, wa khassatan fi hadzal kitab, dan khusus dalam kitab ini, tubhatsu an ma'rifatil ilahiyah, yang akan dibahas tentang pengetahuan tentang ketuhanan, mengetahui Allah. Li'anna biha, karena bahwasanya dengan marifat ini, na'riful ilaha ma'rifatan safiyatan, kita akan mengetahui Allah itu adalah
dengan pengetahuan yang bersih. Bersih daripada mengetikatkan Allah sebagai salah satu daripada sekian Allah misalnya, atau daripada banyak-banyak sifat-sifat yang layak di Allah. Dia yang bersih. Nah, kemudian perkembangan ilmu marifat saat ini adalah sangat-sangat pesat. Namun kadang-kadang ini mengalami kebingungan untuk memahami makna daripada ungkapan-ungkapan ahli marifat, sehingga lalu terdengar yang sekali dengaran kadang-kadang langsung terpolis ya syirik. Langsung terpolis ya syirik. Misalnya ucapan mengatakan al-insanu sirri, manusia itulah rahasiaku. Manusia itulah rahasiaku. Wa ana sirruhu, dan saya rahasianya, rahasia manusia. Jadi dia menganggap manusia sebagai rahasia Allah. Kemudian Allah itu jadi rahasia manusia. Lalu kembali kepada kias musawir, berarti ini dia menganggap bahwa manusia dia sebagai Allah. Nah, dia bagi salah satu ungkapan yang membingungkan. Bahkan lebih parah daripada Allah itu sangat nyata. Dia nyata kepada semua yang nyata. Maka apa yang nyata itu dialah penjelmaan daripada Allah. Dan itulah nanti yang dikatakan oleh hakikat Allah. Nah, ini termasuk ya sesuatu isi sangat-sangat membingungkan. Namun kita pahami secara tergede istilah sekedi. Sehingga dan sampai lalu salah etikatnya, sehingga ada wahdatul wujud, wahdatul syuhud, kemudian al-hulul. Ini berbeda di antara sekian wahdatul wujud, wahdatul hulul, wahdatul syuhud, kemudian sampai kepada pengertian-pengertian selain. B ialah isi tepat menurut akidah kebanyakan ahli marifat sebenarnya. Sehingga kadang-kadang kan ini suatu saat sebuah guru mengatasnamakan ulama belik untuk memperkuat akidah si ajaran. Sehingga dengan isi dengar dia, apa teraguan malik? Kan dia orang berjauh. Misalnya Ibnul Arabi. Ibnul Arabi itu dua. Ibnul Arabi ahli tasawuf, Ibnul Arabi ahli fikih. Nah, Ibnu Arabi si ahli tasawuf ini seringkali tak atas namanya. Isi para sufi-sufi, isi pada ya bahwa deparannya si penting membuat pengikut. Karena dengan yakin apabila narak kalau bergantung, apalagi ulama beliau semacam Ibnu Arabi. Sehingga banyak di dalam kitab-kitab pun mengatasnamakan Ibnu Arabi. Nah, dia lahir sih perlu filter untuk menyelamatkan akidah daripada umat Islam dan sampai laut dengan alasan mendalami ilmu marifat, perselainan daripada marifat, menistakan syariat, menistakan tarekat, termasuk menistakan hakikat, sampai mengklaim selaku dengan selain daripada ia salah doa, ia doang para kena. Ini adalah merupakan salah satu daripada gangguan-gangguan sih terdapat di dalam pelajaran tasawuf. Jadi tasawuf kedua, ada tasawuf amali dan tasawuf nazari. Namun tasawuf amali itu dia sendiri tarekat. Jadi mungkin tarekat, peramalan, amal-amalan, selawat, istighfar, zikir, baca Al-Quran, uzlah, silaturahim. Ini adalah termasuk ajaran-ajaran daripada tarekat. Nah, ada pula tasawuf nazari, jadi cara untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Dia lebih mengarahkan kepada mudrikah pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya tuh isi kadang-kadang banyak terjadi kebingungan dalam. Misalnya pada umum dari kebanyakan mengatakan apa?
Jangan kau cari surga itu jauh-jauh, di dirimu ada surga. Neraka itu juga ada pada dirimu. Semua ada pada dirimu, kiamat ada pada dirimu, kebangkitan juga ada pada dirimu. Jadi kebangkitannya sesungguhnya bukan berarti kebangkitan alam semesta. Kiamat juga bukan penghancuran alam semesta. Tapi yang namanya kiamat itulah kau kiamatkan akan kejahatanmu, keakuanmu, keegoanmu, kemanusiaanmu, lalu bangkitkan ke akuan Allah. Itulah namanya bisa. Nah, ini termasuk semacam ini. Jadi dia pahami apa dia seolah-olah dia anggap wah hari kiamat syarat pemusnahan penghancur duduhan alam semesta. Kira yaumat natuis sama kata Yisjil dari kutub. Nah, ini lain sinar dia. Lain sinar dia. Karena memang kadang-kadang ini Al-Quran adalah memiliki makna hakikat. Lagu mana hakikat itu tidak terlepas daripada makna ibarat. Nah ibarat karena dia membutuhkan banyak ilmu untuk memahami Al-Quran dan sampai kepada makna hakikat. Nah, melalui kitab-kitab tasawuf inilah kita mempelajari makna daripada firman Allah. Mungkin akan banyak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ahli marifat. Innal marifata, jadi panas Allah, maka kita mohon kepada Allah ayyaj'ala hadzal kitab, agar dia menjadikan kitab ini wasilatan, menjadi salah satu jalan min wasailil lati, daripada jalan-jalan allati tuwassiluna ila Allah, yang akan menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi makna daripada sampai kepada Allah Ta'ala ini bukan berarti kita menyatu zat dengan zat Allah. Nah, kemudian Arab mengatakan siaran sampai kepada Allah lah tetap ingat kepada Allah. Timbul balik pertanyaan, apa makna daripada ingat? Apa atas itu? Kita ingat apa Allah Ta'ala ingat, sementara Tuhan kita Allah. Kan arti ingat itu adalah mengembalikan memori terhadap apa yang sudah dialami. Sementara itu dia Tuhan kita, zat Allah di Tuhan kita. Di Tuhan kita adalah Allah Ta'ala, apa yang ini? Nah, ini termasuk pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya bersimpulan balik, yang namanya ingat itu menyebut. Karena menyebut inilah kemampuan kita. Bahkan sampai mengatakan bahwa saya meran diri mengingat Allah, berarti terlalu takabur, terlalu sombong. Karena apa nih kalau kita Allah, kita ingat Allah. Nah, jadi lamun para nabi yang pintar daripada Allah, lamun Allah mengingat itu ya memang Allah alim. Dia tahu nih kan. Sedang kita tahu kita Allah. Kan tahu ke Allah Ta'ala, memang tahu ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ingatkan tahu ke Allah Ta'ala. Mereka dari Allah Ta'ala alam semesta ini, kita alam semesta ini. Lalu baru masuk dulu alam semesta ini para Allah Ta'ala. Darilah terjadi bila terwujud, hulur dan sebagainya daripada si kadang-kadang membingungkan. Nah ialah isi cara bahasa dia tergede sekali-sekali. Jadi anti ngomong, anti nama Allah, pengetahuan ini adalah terbimbing isi pengetahuan daripada ahli marifat salafus saleh melalui ungkapan-ungkapan di dalam kitab-kitab termasuk kitab Gunya, kitab Imam Ghazali, apa yang saya Qadir Jilani, Ya Ulumuddin bahkan sebagai salah satu kitab tasawuf itu mendasar pembahasan dengan mulai salah taubat sampai kepada pembahasan sifatnya metafisika, sehingga kadang-kadang melihat apa namanya pembicaraan depan marifat. Misalnya anak-anak ini kultusan tertinggi, misalnya yang mengatakan bahwa jangan dengan saya kata jadi jangan lalu kabar tipe jelur, kabar tipe jelur. Kipat jeluan itu bahkan orang Semarang diri merah 75 kali sebelum merah
Berarti Rasulullah sekali seumur hidup. Dia 75 kali itu mi'raj. Nah, kecuali lah punya makna tariah. Mi'raj itu lah as-salatu mi'rajul mu'minin. Sagini contoh. Sembayang 75 kali kan mi'raj berarti. Nah dia mi'raj itu dia melalui pokok kapal boleh ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk bagian daripada kadang-kadang isi banyak membuat kebingungan daripada umat. Nah, jadi mudah-mudahan dengan mempelajari sekali-sekali baik secara dalam sahih kami ataupun perlu kita tasawuf termasuk Wadailul Azkar wal Adiyah termasuk tasawuf. Maksudnya adalah untuk membuka tirai tasawuf yang sebenarnya tidak sampai terjebak dengan pengkultusan berlebihan terhadap sama manusia. Bahkan Rasulullah pun ditanggung kultusannya pada Allah Subhanahu wa taala dan sampai kultusan. Kita masih sifat kemanusiaan para manusia biasa. Kadang-kadang perlu banyak tasawuf. Wah, viralan jadi bondi. Pengampilan ini jadi bondi.